Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan terus berkarya. Kali ini kita akan membahas tentang executive summary, yang merupakan bagian yang pertama ketika kita membaca dari dokumen yang namanya perencanaan bisnis atau business plan. Kenapa executive summary itu diletakkan di bagian yang pertama, namun secara prosesnya justru write this section last? Namanya juga summary, jadi merupakan satu kesimpulan atau intisari dari isi dari dokumen perencanaan bisnis. Sehingga ketika perencanaan bisnisnya itu sudah komplit ya, sudah mencakup segala sesuatunya yang di sana, maka kemudian baru kita tuliskan executive summary-nya, sehingga harapannya kita tidak tertinggal suatu apapun. Kemudian tip yang kedua, ini yang di bagian atas ini adalah tip, kemudian yang di bagian bawahnya ini adalah nanti kita talking about isi dari executive summary tersebut. Kemudian yang terakhir kita akan bicara tentang function dari executive summary. Setelah write this section last, kemudian kita melihat bagaimana ketika kita menulis executive summary, pastikan you make it sure bahwa kalau dibaca itu nggak lama-lama atau nggak bertele-tele sampai sehari, 2 hari, 3 malam dan sebagainya, nggak jadi bisnis ya. Sehingga sebelum pembaca atau mitra atau pihak yang berkepentingan ingin kita suguhi dengan dokumen perencanaan bisnis, maka pastikan executive summary-nya no more than 5 minute length, atau cukup dibaca dalam durasi 5 menit atau bahkan kurang, namun padat makna, padat maksud dan tujuan, sehingga bisa mencakup bahwa isi dari bisnis kita itu seperti apa dan bagaimana. Cuma 5 menit, habis itu nulisnya terakhir. Gimana Bu ini caranya mendapatkan kita bisa menulis yang seperti ini? Karena menulis panjang itu biasa ya, karena kita diberikan kebebasan, keleluasaan untuk menuliskan. Tapi kalau menulis secara singkat, padat, dan tepat makna, that's challenge. Caranya adalah kita sebagai penulis harus enthusiastic, kemudian professional, complete, and concise. Enthusiastic artinya put your passion there. Right now, at this moment, di zaman digitalisasi, open source, kemudian revolusi 4.0, di mana segala sesuatunya tanpa batas dan hampir sudah tidak ada confidential lagi atau rahasia lagi, karena ketika ada peluncuran produk baru dan sebagainya, dengan dalam waktu yang relatif singkat itu sudah ada followernya atau penirunya ya. Sehingga yang membedakan adalah you as the human, you as the business player. Karakter, passion itu coba kita tuangkan dalam penulisan. Caranya bagaimana? We need to be sure, kita harus yakin, kita harus bahagia gitu ya, kita harus semangat, passion ya, bergairah untuk mengajak rekan kita rekan bisnis kita, mitra, dan pihak-pihak yang berkepentingan di bisnis kita untuk ikut yakin, put the trust. Kalau kita sebagai pemilik bisnis atau business ownernya itu tidak put the confidence, maka how we can put the trust? Setelah itu profesional. Tentunya ketika kita memberikan dokumen business plan, itu bukannya kita bisa ngobrol gitu ya face to face, tetapi melalui suatu media yang iris pasif atau dia pasif dibaca, sehingga tampilan profesional itu juga merupakan another success factor bagaimana kita bisa membuat suatu perencanaan bisnis yang baik. Isinya baik, tapi kalau penyampaiannya visualnya itu berantakan atau tidak menarik atau biasa-biasa saja, maka otomatis ini juga sudah menunjukkan karakter the ownership, bahwa owner itu juga not caring ya, jadi nggak peduli juga gitu dengan tampilan yang mewakili bisnis dia, yang mewakili dirinya. Jadi itu very important. Kemudian complete, pastikan tuntas, lengkap di dalamnya. Jangan sampai meninggalkan questions. Wah, kalau ini produknya ini, maka pasarnya di mana ya? Oh, ternyata nggak ada pasarnya. Atau kalau pasarnya ke sini,
finansialnya seperti apa. Jadi memang harus komplit, menunjukkan bahwa it is a solid business. Itu penting. Setelah itu concise, walaupun banyak informasi penting yang harus dimasukkan, pastikan harus concise. Concise itu menulis itu jangan bertele-tele. Seperti tadi sebelumnya ya, 5 minutes slang. Jadi dipastikan pemilihan katanya, diksinya, kemudian bagaimana kita bisa menyederhanakan kalimat tanpa mengurangi substansi. Kita harus betul-betul mengingatkan diri kita bahwa dalam bisnis waktu itu adalah sangat-sangat berharga, dan appreciation, penghargaan, penghormatan untuk waktu itu selalu kita utamakan. Sehingga di situ setiap orang yang ingin bekerja sama dengan bisnis kita akan nyaman. Jadi executive summary itu is not only written at the first page ya, tetapi itu merupakan satu tampilan yang mewakili dari bisnis dan juga personality kita. Oke, kita sudah tahu tip-tipnya. Kemudian isi dari executive summary itu apa? Yang fundamental dalam bisnis yang kita tawarkan tentunya. Yang pertama, produknya apa? Kemudian customernya siapa? Setelah itu who's the owners? Kalau produknya oke, customernya sudah jelas, jangan-jangan pemiliknya nggak komitmen, jangan-jangan pemiliknya mempunyai reputasi yang kurang baik. Itu juga menjadi twice thinking ya, orang berpikir dua kali untuk bekerja sama. Kemudian background dari ownersnya, bagaimana dia mempunyai tim yang solid dengan kepakaran yang betul-betul mahir di bisnis yang ditawarkan. Itu juga harus ditunjukkan dan ditonjolkan. What do you think about the future holds for your business and your industry? Setelah bercerita tentang siapa, apa, dan bagaimana bisnis kita, tunjukkan bahwa kita mempunyai pandangan yang visioner, bahwa ini bukan bisnis yang setahun, 2 tahun, dan 5 tahun, tetapi this is everlasting business. Bisnis yang berkelanjutan, bisnis yang mempunyai potensi untuk berkembang, potensi untuk membuka lapangan pekerjaan, dan of course is a profitable. Itu yang pastinya. Kalau sudah oke, di sininya tip-tipnya sudah diikutin, kemudian isinya juga sudah komplit. Terus untuk apa dong executive summary? If you applying for loan, state clearly how much you want, precisely how you are going to use it, and how the money will make your business more profitable, thereby ensuring repayment. Jadi dalam executive summary ini juga merupakan the first key kunci utama, kunci yang pertama ketika kita ingin mengajak pihak-pihak lain untuk bekerja sama dalam mengembangkan bisnis kita. Entah itu tadi ya, pihak bankers atau mitra, atau mungkin kita ingin applying for grant dan sebagainya. Maka ini merupakan executive summary, ini merupakan salah satu bagian dari perencanaan bisnis yang perlu kita kuatkan dan very significant. Oke, mungkin itu saja. Setelah executive summary kita akan talking about company profile, yang akan membicarakan tentang siapa, apa, dan bagaimana bisnis itu secara lebih detail. Semoga ini bermanfaat. Pastikan Anda selalu memperhatikan apa yang sudah dipaparkan, dan pastinya kita akan berdiskusi lebih lanjut. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.